Untuk waktu dan tempat kami persilahkan, Romo Gus. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, Suster semua. Saya Romo Gus dari Palembang, tinggal di Rumah Dehon, Kompleks Rumah Retret Giri Nugraha, KM 7. Ya. Pada kesempatan malam hari ini, saya diminta untuk bersama-sama menelusuri jejak langkah Santo Hieronymus yang pada hari ini peringatannya dirayakan oleh gereja. Ya, pada hari ini tanggal 30 September 2021. Saya akan share screen. Apakah screen bisa dilihat? Jelas, Pastor. Jelas. Baik. Jadi Santo Hieronymus ini kalau flyernya dibuat demikian, ya. Menarik gambarnya. Nggak tahu siapa yang membuat ini. Baik. Nah, secara garis besar, Santo Hieronymus itu memang datanya seperti ini. Lahir 27 Maret tahun 347 di Stridon. Ini nama kota lama ini, kota zaman dulu. Ini perbatasan antara Dalmatia dan Pannonia. Kalau sekarang ini kiranya di sekitar Kroasia dan Slovenia atau mungkin juga di Bosnia, di sekitar sana dia lahirnya. Ya. Kemudian wafatnya 30 September 420, usia 73 tahun di Bethlehem, Palestina. Ya, persis hari ini peringatannya. Ya. Nah, Hieronymus ini dihormati oleh Gereja Katolik, ya Katolik Roma, Gereja Ortodoks, Gereja Anglikan, Gereja Lutheran. Gereja-gereja ini menghormati Santo Hieronymus ini sebagai santo. Ya. Dan sebagai santo, orang kudus, dia menjadi pelindung bagi para arkeolog, orang-orang yang sungguh-sungguh bekerja untuk proses arkeologi. Ya. Juga pelindung bagi para ahli kitab suci, pelindung bagi para pustakawan. Mengapa? Ini nanti kita akan lihat. Juga pelindung bagi para penterjemah. Ini Santo Hieronymus yang bagi saudara-saudari yang ada di dalam peminatan ini, inilah pelindungnya, Santo Hieronymus. Ya. Sebenarnya nama aslinya itu, nama lengkapnya Eusebius Hieronymus Sopronius. Ya. Dia lahir dari keluarga Kristiani. Ayahnya Eusebius, orang kaya raya, tuan tanah, yang pada saat itu memang terpandang. Ya. Sebagai keluarga terpandang, sudah biasa mengirimkan anaknya belajar di Roma. Maka pada usia 12 tahun, Hieronymus dikirim ke Roma untuk belajar ilmu hukum dan filsafat. Ini orang-orang kaya banyak mengirimkan anaknya untuk belajar di Roma pada saat itu, karena memang Roma adalah, boleh katakan, pusat dunia ya pada waktu itu. Dia Hieronymus orang pandai, anak pandai sebagai pelajar, studinya lancar, ya lancar. Hanya rupanya hidup moralnya tidak baik karena pengaruh kosmopolitan kehidupan kota besar Roma yang pada waktu itu rupanya memang penuh dengan kebobrokan. Sehingga dari segi studinya
memang lancar, tapi hidup moralnya itu tidak baik. Nah, pada saat usia 18 tahun, dia mengalami pertobatan, mengalami hidup yang dia hidupi pada waktu itu sebagai sesuatu yang kesia-siaan, yang tidak pantas untuk diteruskan, sehingga dia bertobat, lalu dibaptis oleh Paus Liberius. Pada saat itu masih usia 18 tahun sebagai mahasiswa yang sudah mulai lulus, yang sudah mulai mempunyai kepandaian, mempunyai ilmu pengetahuan yang dikuasai. Dia mengalami pertobatan ya di usia itu. Nah, pertobatan lalu pembaptisan itu menjadi berkat bagi hidupnya dan juga menjadikan hidup rohaninya semakin berkembang. Ya. Dan rupanya ini juga menjadi awal perjalanan Santo Hieronymus untuk menjadi seorang pujangga gereja yang besar. Pertobatannya itu dan pembaptisannya. Ya. Pada saat-saat sesudah pembaptisan, dia rajin bersama dengan teman-temannya mengunjungi makam para martir, para rasul, untuk menumbuhkan jiwa, semangat hidup imannya. Dia rajin mengunjungi makam-makam itu untuk sungguh-sungguh menimba kekuatan, menimba spiritualitas dari para pendahulu, ya, para martir, para rasul yang ada di sekitar Roma. Banyak di sana makam-makam itu. Nah, karena hasratnya yang menggebu-gebu untuk hidup bermati raga, selama 4 tahun dia tinggal di Gurun Kalsis. Ini tempatnya arah barat daya kota Antioquia sebagai petapa. Ya, dia tinggal di sana 4 tahun. Karena memang dia setelah mengalami pertobatan, dia menemukan hidup mau bermati raga. Ya, bermati raga, meninggalkan semua apa yang dialaminya itu. Nah, di sana di gurun itu, padang gurun itu, pertapaan itu, rupanya dia masih meluangkan waktu untuk belajar dan tulis-menulis. Karena memang dia seorang yang berkembang sebagai seorang yang ahli dalam hal ini. Nah, dia mengalami peningkatan hidup rohani yang sangat signifikan ketika ada di biara di pertapaan itu sebagai orang petapa dengan mati raga. Tapi sekaligus dia belajar bahasa Yunani dan Ibrani. Ya, bahasa Yunani dan Ibrani dia pelajari di situ. Nah, yang menarik di tempat ini, dia mengalami pembaharuan komitmen untuk meninggalkan ilmu-ilmu sekuler yang telah dipelajari itu dan memberi perhatian kepada ilmu-ilmu yang terkait dengan kesucian, khususnya yang ada kaitannya dengan kitab suci. Disinilah dia mengalami pembaharuan hidup dan membangun suatu komitmen untuk menghidupi, mempelajari, dan memperdalam ilmu-ilmu kesucian yang lebih-lebih yang terkait dengan kitab suci. Kemajuan hidupnya memang luar biasa, ya. Kemajuan pengetahuan dan hidup kerohaniannya itu luar biasa sehingga dia layak untuk ditapiskan menjadi imam pada tahun 379. Yang mentapiskan adalah Uskup Paulinus di Antioquia. Ya. Meskipun catatannya sesungguhnya dia kurang berminat untuk menjadi imam. Dia minatnya itu menjadi orang pertapa, hidup dalam mati raga. Maka dia meminta untuk diizinkan tetap dalam hidup mati raga setelah ditapiskan. Jadi minta izin untuk meneruskan hidup mati raganya itu. Nah, kemudian
dia diizinkan, lalu dia datang ke Konstantinopel. Konstantinopel itu ya sekarang Istanbul, Turki, untuk memperdalam kitab suci kepada Santo Gregorius dari Nansciancen di Konstantinopel itu. Di sana sekitar 2 tahun mempelajari, memperdalam kitab suci kepada Santo Gregorius dari Nansciancen itu. Ya. Kemudian dia kembali ke Roma, ya, menjadi kembali ke Roma, lalu oleh Paus diangkat menjadi sekretaris pribadi Paus Damasus. Sebenarnya keberadaan di Roma mula-mula karena diundang untuk menghadiri Sinode tahun 382 yang digelar dengan tujuan untuk mengakhiri skisma atau perpecahan di Antioquia. Nah, dirinya menjadi sangat penting di mata Sri Paus, dan karena pentingnya itu kemudian juga karena kemampuannya, dia mendapat tempat terhormat dalam Dewan Penasihatnya. Ya, karena sebagai Dewan Penasihatnya dan sebagai sekretaris pribadi, kalau pada saat ini dia itu sebagai kardinal. Dulu belum ada kardinal. Maka kalau melihat lukisan-lukisan sesudahnya, dia memakai topi merah, lalu jubah merah kardinal, seperti kardinal kita, ya, Ignatius Kardinal Suharyo itu pakai merah-merah. Meskipun saat itu belum ada jabatan kardinal. Ya, ini posisi yang tinggi pada saat itu. Kemudian sebagai orang dekat Paus, maka Paus menugaskan kepada dia untuk memperbaiki terjemahan seluruh isi kitab suci, Alkitab, yang dari bahasa Yunani dan Ibrani ke dalam bahasa Latin. Memang dia karena unggul dalam kecakapan berbahasa Latin, juga bahasa Yunani, Arab, dan Ibrani, karena dia belajar di pertapaan itu, ya. Paus tahu itu, maka diminta untuk memperbaiki terjemahan kitab suci yang sudah ada pada waktu itu. Kemudian nantinya Alkitab yang diterjemahkan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin kan disebut Vulgata, karena menggunakan bahasa vulgar dalam arti yang sehari-hari, yang dituturkan, dipakai oleh masyarakat pada waktu itu. Nah, tentang Vulgata nanti akan saya ulangi lagi, ya, tentang Vulgata saya akan singgung. Nah, ini tugas yang diemban oleh Hieronymus atas perintah permintaan Paus Damasus, karena memang akhirnya Hieronymus ini orang yang boleh katakan dekat sekali dengan Damasus, Paus Damasus itu. Nah, sebagai sekretaris pribadi Paus, ya, ini memang dia mempunyai, boleh katakan, kesempatan yang luar biasa. Di bawah perlindungan Paus Damasus I ini, Hieronymus tampil sebagai tokoh yang tersohor berkat ajaran-ajarannya tentang kehidupan moral Kristiani, khususnya di kalangan warga pusat kosmopolitan kota Roma, yang dia sendiri sebelumnya sudah mengetahui itu, kebobrokannya di sana. Lalu dia menyampaikan ajaran-ajaran tentang hidup moral Kristiani di tempat itu. Dan istimewa juga dia menyampaikan ajaran-ajarannya terhadap para perempuan yang membaktikan diri bagi Tuhan. Banyak pada waktu itu, banyak perempuan yang meninggalkan kemewahannya, lalu hidup seperti Hieronymus, mati raga, dan hidup sebagai biarawati seperti itu.
Nah, dia mengajari mereka. Memang dia dikelilingi sekelompok wanita yang terpelajar dan berasal dari keluarga yang kaya. Banyak wanita yang mengelilingi dia. Termasuk beberapa wanita dari kalangan bangsawan tertinggi pada waktu itu. Seperti 2 orang janda Marcella dan Paula. Ini 2 nama yang terkenal pada waktu itu. Serta putri-putri mereka, Blasilia dan Eustochium. Itu nama-nama perempuan yang mengelilingi hidupnya, yang memberikan dukungan. Nah, tak diragukan situasi pada waktu itu hidupnya itu menjadi sangat berpengaruh selama kurang lebih 3 tahun. Sangat berpengaruh. Bukan saja karena kadar keilmuan yang luar biasa, tetapi juga karena pola hidup mati raga yang ketat, cara hidup mati raga yang ketat, dan perwujudan cita-cita hidup monastik, hidup biara kontemplatif. Dia hidupi, sehingga mutu hidupnya itu memang tinggi, lalu sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Didukung oleh perlindungan Paus Damasus. Ya. Nah, situasi yang demikian rupanya memang tidak membuat banyak orang senang. Maka ada intrik dari para klerus dan para bidaah. Klerus itu orang-orang yang ditabiskan, ya klerus. Karena meningkatnya minat para wanita pada hidup membiara, kemudian juga kritik-kritik Hieronymus yang gencar terhadap kehidupan kaum klerus sekuler. Klerus sekuler itu imam-imam projo, ya, imam-imam projo, membuatnya makin dijauhi oleh para klerus tersebut dan para pendukungnya. Ini memang ada intrik-intrik di sana, karena Hieronymus memang tajam mengkritik kehidupan para klerus itu. Bersamaan dengan itu memang ada masalah tentang bidaah, ya, bidaah. Ada bidaah Arianisme, bidaah ini menyangkal kealahan Kristus, bidaah Apollinarianisme itu menyangkal keilahian dan kemanusiaan Yesus. Ada bidaah Makedonianisme yang mengatakan Roh Kudus itu lebih rendah daripada Sang Putra Yesus, gitu, lebih rendah Roh Kudus itu. Ini bidaah juga pada waktu itu, karena ada banyak bidaah, lalu juga ada paus tandingan. Nah, itu juga menimbulkan masalah. Jadi ada orang yang diangkat menjadi semacam paus tempat lain gitu di situ, ya. Lalu pada saat itu, karena Paus Damasus itu sungguh kuat, dia juga dituduh bahwa dia melakukan tindakan yang tidak baik moralnya, lebih-lebih moral seksual dituduhkan kepada Paus Damasus pada waktu itu. Memang akhirnya kebejatan moral Paus yang dituduhkan itu telah terbukti tidak beralasan ketika diungkap dalam sinode di Aquila tahun 381. Pada sinode itu dinyatakan bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak beralasan. Ya, karena ada intrik-intrik yang ada di dalam tubuh gereja pada waktu itu. Ya. Nah, intrik-intrik itu berkelanjutan. Memang tuduhan kebejatan moral kepada Paus tidak terjadi, tidak dapat dibuktikan. Tetapi setelah Paus Damasus itu meninggal, nah ini yang dilindungi itu diserang, yaitu Hieronymus. Para klerus sekuler
yang dikritik itu, cara hidupnya tidak karuan itu, yang kontra dengan Hieronymus, melengsarkan boleh katakan kedudukan Hieronymus dengan tuduhan yang sama seperti yang dilakukan kepada Damasus, perbuatan tidak senonoh terhadap janda Paula. Ini yang dipakai untuk sebagai tuduhan kepada Hieronymus. Ya, sehingga mereka yang tidak cocok dengan Hieronymus itu melengsarkan kedudukan dia sebagai sekretaris pribadi Paus Damasus dan juga kardinal pada waktu itu. Akhirnya dia lengser dari jabatan itu ya, dengan tuduhan perbuatan tidak senonoh terhadap janda Paula. Meskipun tidak bisa dibuktikan dengan baik, karena memang janda Paula ini memberikan banyak dukungan kepada Hieronymus. Nanti akan kita lihat lagi. Nah, setelah dilengserkan itu pada bulan Agustus tahun 385, dia kembali ke Antioquia bersama saudaranya Paulinarius dan beberapa sahabatnya. Nah, sesudah itu beberapa waktu kemudian disusul juga oleh Paula dan Eustachium, dua janda itu menyusul ke Antioquia. Para perempuan ini telah memutuskan untuk meninggalkan lingkungan kebangsawanan dan menghabiskan masa hidup mereka di tanah suci. Karena itu dia mengikuti Hieronymus. Ya. Para perempuan ini orang-orang kaya, bangsawan, lalu dia memutuskan untuk meninggalkan semuanya itu, lalu semua kekayaannya dipakai untuk suatu dukungan terhadap Hieronymus. Ya. Kelompok para perempuan ini dan juga nanti pada suatu saat bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar Antioquia mengadakan perjalanan ke tanah suci. Lalu pada menjelang musim panas tahun 388, dia kembali ke Palestina, Hieronymus kembali Palestina dan menetap di sana hingga akhir hayatnya di sebuah bilik pertapaan dekat Bethlehem. Memang dikelilingi oleh beberapa sahabat, pria maupun wanita, termasuk Paula dan Eustachium. Nah, Hieronymus sebagai imam menjadi pembimbing rohani dan guru mereka, bagi mereka. Ini di biara dan di pertapaan di sekitar Yerusalem. Ya. Nah, sebelum wafat, dia mendirikan sekolah di sana dan mengajar bahasa Yunani dan Latin karena memang dia pintar bahasa Yunani dan Latin, dan bahasa ini diperlukan di sekitar sana sebagai cara untuk beradaptasi dan juga bersosialisasi dengan Roma. Ya. Dia mengajar bahasa Yunani dan Latin di sana. Dia mendirikan biara, mendirikan pertapaan di dekat gua kelahiran Yesus di Bethlehem. Pada masa 34 tahun terakhir di biara ini, ya, dari karirnya muncul karya-karyanya yang paling penting. Kalau nanti kita lihat apa yang menjadi karyanya, ini versi Perjanjian Lama yang dia terjemahkan. Ulasan-ulasan terbaiknya mengenai kitab suci. Kalau Perjanjian Lama itu diterjemahkan dari naskah asli ke dalam bahasa Latin. Ulasan-ulasan mengenai kitab suci, juga membuat katalog para penulis Kristen yang disusunnya pada saat itu. Ya. Kemudian dia menyusun diskusi atau dialog melawan kaum Pelagian. Kaum Pelagian ini
orang-orang yang menganggap bahwa tidak membutuhkan rahmat. Keselamatan itu bisa dari dirinya sendiri. Ya, nah ini Hieronymus membuat dialog melawan mereka. Biara dan pertapaan serta sekolah yang dia dirikan memang pernah diporak-porandakan, diobrak-abrik dan dibakar oleh kelompok Pelagian itu pada tahun 416. Lalu memaksa Hieronymus itu dan teman-temannya mengamankan diri di hutan sekitarnya, termasuk membawa naskah-naskah yang ada. Ini dibakar. Nah, wafatnya pada saat itu Hieronymus memang meninggal dunia di dekat kota Bethlehem pada tanggal 30 September 420. Jenazahnya mula-mula dimakamkan di Bethlehem dan konon kemudian dipindahkan ke gereja Roma Santa Maria Maggiore. Ya, di sana dipindahkan sana. Ada juga tradisi yang mengatakan bahwa di beberapa tempat gereja barat sana mengaku memiliki relikwi Hieronymus. Contohnya di Katedral Nepi Italia mengaku menyimpan kepalanya, ya, relikwinya. Yang menurut tradisi memang tersimpan ada juga di biara kerajaan Spanyol, San Lorenzo di Madrid, itu juga ada. Jadi mana yang paling benar ya tidak bisa sungguh-sungguh dipastikan. Tapi yang jelas dia meninggal di Bethlehem, lalu awalnya dimakamkan di sana. Tapi karena memang orang penting, sangat mungkin bahwa jenazahnya itu lalu dibawa ke Roma. Sangat mungkin. Ya, ini. Baik, Bapak Ibu, ini secara garis besar apa yang dialami atau sejarah hidup Hieronymus. Nah, dari perjalanan yang ia hidupi tadi, ada yang sungguh-sungguh khas dan menarik untuk kita coba lihat sebagai sesuatu yang pantas untuk kita perhitungkan semangatnya. Ya, apa itu? Ya, apa kekhasannya? Ini yang pertama. Anakorit atau petapa. Sebagai petapa. Orang yang bertapa. Nah, dalam gambar-gambar yang muncul, dia digambarkan sebagai seorang anakorit atau petapa setengah telanjang yang hanya memiliki salib, tengkorak, dan Alkitab sebagai perlengkapan biliknya. Ya. Itulah kekuatannya, salib, tengkorak, dan Alkitab. Apa maknanya? Ya, nanti saya akan singgung. Kemudian topi merah sebagai simbol, sebagai kardinal. Benda-benda lain yang menunjukkan statusnya sebagai seorang kardinal memang ditampilkan, tapi di luar dan tidak dipakai. Ini memang menarik, dia para pelukis itu mau menggambarkan bahwa dia memang orang-orang sebagai anakorit, ya, sebagai seorang petapa yang sungguh-sungguh meninggalkan kebesaran itu yang dia hidupi, dia yang ada pada dirinya, boleh katakan hampir telanjang, hanya memiliki salib, tengkorak, dan Alkitab. Ya, ini salah satu contoh gambar. Ini beberapa contoh gambar dia yang mau menunjukkan sebagai petapa. Ya, dia tinggalkan itu. Ya. Sungguh-sungguh hidup askese, hidup meninggalkan segala yang memberikan suatu kenyamanan ditinggalkan. Kemudian selain sebagai petapa, nah tadi saya sampaikan tentang apa yang ada di dalam sekitarnya, ada hidup yang namanya hidup
vanitas. Ya, vanitas. Vanitas itu lambang kesia-siaan hidup duniawi. Jadi Santo Hieronymus sering digambarkan bersama dengan motif vanitas atau lambang-lambang kesia-siaan kehidupan duniawi serta kefanaan harta benda dan segala ikhtiar duniawi. Ya, ini ada banyak lukisan yang menggambarkan itu tentang vanitas, kesia-siaan. Vanitas sendiri sebenarnya dari ungkapan kitab Pengkhotbah bab 12 ayat 8. Di sana dikatakan kesia-siaan atas kesia-siaan, kata Pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ini vanitas. Ya, vanitas. Dalam lukisan yang ada, Hieronymus di ruang kerjanya itu digambarkan bersama sebuah tengkorak manusia. Inilah kesia-siaan. Ya. Simbol vanitas, tengkorak manusia. Dan di dinding terpampang dua patah kata yang mengingatkan. Cogita mori, cogitum mori. Renungkanlah maut. Ya, renungkanlah maut. Karena di Roma ada ungkapan yang sebaliknya momentum yang tidak yang sungguh-sungguh berlawanan dengan cogito mori itu, yaitu carpe diem. Nikmatilah hidup. Nikmatilah hari ini, sehingga mereka berpesta pura, menikmati hari ini, carpe diem. Nikmatilah hari ini. Hieronymus memilih renungkanlah maut. Renungkanlah maut. Tengkorak itu. Ya. Motif-motif vanitas lain yang ditampilkan dalam pengembaraan sosok Hieronymus berkaitan dengan konsep yang berlaku tentang waktu juga kesia-siaan dan mutlaknya kematian yang mengingatkan orang pada penghakiman terakhir, maka dia juga di dalam lukisan itu ada wujud alkit lilin dan jam pasir itu yang bisa diputar-putar itu, jam pasir. Itu untuk mengingatkan mutlaknya waktu kematian, ya, akan tiba saatnya itu semua. Maka renungkanlah kematian. Ini sebagai suatu bentuk vanitas, ya, bentuk vanitas. Ada di situ. Dia sangat menikmati dengan situasi yang demikian. Yang ada adalah Alkitab, tengkorak, tentu salib Kristus sebagai yang ia hidupi, ya. Kemudian jam untuk lilin dan juga jam pasir itu, ya, pasir. Nah, Bapak Ibu, Suster, untuk bisa sungguh-sungguh menjadi seorang yang petapa, memang tidak mudah. Untuk menjadi orang yang vanitas, tidak mudah bagi dia. Ada godaan dalam hidupnya. Ya. Ada dua godaan yang membayangi hidupnya dan acap kali begitu kuat dan harus berjuang begitu hebat. Memang ia berhasil mengatasinya, tapi seringkali muncul, yaitu kenangan indah di dunia ramai dan saat-saat manis berpacaran pada masa muda. Ya. Kemudian cintanya akan ke karya-karya sastra kuno. Apa maksudnya? Ini dua godaan ini memang dia alami. Ada dua godaan. Pada masa mudanya, saat dia kuliah, dia hidup dalam kehidupan kosmopolitan kota Roma.
dengan kehidupan moral susila yang tidak baik. Roma sebagai pusat dunia, banyak orang datang dari berbagai penjuru, hidup glamor dan hura-hura, carpe diem. Ya, ini dialami. Dan rupanya dia pernah menjalin pacaran dengan seseorang dan gaya pacarannya tidak baik. Dan gaya pacaran yang tidak baik itu membekas ada di dalam dirinya meskipun dia telah melakukan suatu pembaruan pertobatan, tapi itu seringkali menyiksa diri, menyiksa dia, kenangan akan masa lalu yang demikian. Ya, kenangan dengan kehidupan yang glamor, kehidupan hura-hura, kehidupan carpe diem, itu menyiksa dirinya. Kadang berat, tapi juga dia berhasil untuk itu. Ya. Nah, upaya untuk sungguh-sungguh meninggalkan apa yang telah ia lakukan atau yang ia hadapi pada masa muda. Dan dia lihat juga di tengah-tengah kelompok klerus di Roma, kelompok para imam di Roma pada waktu itu, dan keluarga-keluarga di Roma, orang-orang yang dia kritik. Tapi itu sungguh-sungguh menjadi, boleh katakan, godaan yang sering menyiksa dirinya. Lebih-lebih bagaimana dia mempunyai pengalaman hidup dalam relasi dengan perempuan. Ya, dalam upaya untuk sungguh-sungguh menjadi pertapa, menjadi orang venitas, menjadi orang yang meninggalkan semuanya itu, hidup mati raga, tidak mudah. Pengalaman-pengalaman itu dihilangkan. Sering menjadi godaan. Ya. Nah, dalam konteks yang demikian, ya, muncul ungkapan-ungkapan yang seakan-akan merendahkan derajat wanita. Ya, ini mungkin para saudari ini nanti mungkin akan tersinggung, tapi konteksnya harap dimengerti. Ya, harap dimengerti, jangan hanya sekedar melihat itu sebagai suatu lepas dari konteksnya. Bagaimana dia mengatakan wanita adalah gerbang iblis, jalan menuju kejahatan, sengatan kalajengking, singkatnya makhluk berbahaya. Karena memang ini sekali lagi lihat dalam konteks. Lalu dia juga mengatakan menikah itu bagus bagi mereka yang takut tidur sendirian di waktu malam. Ya, wanita adalah akar dari segala kejahatan. Ini karena sekali lagi harap dimengerti dalam konteks pergumulan pribadi untuk menjadi seorang petapa, orang yang mati raga, orang yang venitas. Ya, dalam konteks itu, maka apa yang dialami itu dalam relasi dengan perempuan yang sangat menggoda dia, maka ungkapan-ungkapan itu menjadi muncul. Ya, dan syukur bahwa dia menemukan suatu cara hidup yang pada waktu itu sebenarnya juga dianggap itu tidak normal, sehingga dibenci oleh dunia. Nah, dia berterima kasih kepada Tuhan bahwa saya dianggap layak dibenci oleh dunia karena hidup mati raganya itu, hidup venitasnya itu. Ya, maka berterima kasih kepada Tuhan. Sekali lagi, para ibu, para saudari, memahami apa yang dikatakan dalam kutipan ini, jangan lepas dari konteksnya ya. Jangan lepas. Nanti lalu merasa diri, loh ini orang yang tidak menghargai perempuan. Bukan itu, ya bukan itu. Ya, konteksnya. Nah, ini godaan yang pertama, rupanya sering muncul, ya sering muncul. Lalu godaan yang kedua, ya godaan yang kedua, cintanya akan karya-karya sastra kuno. Mengapa ini? Dia sebagai seorang yang terpelajar, ahli ilmu sastra klasik Latin Romawi pada waktu itu, ahli hukum dan filsafat.
Nah, ilmu-ilmu itu sangat prestisius pada zamannya. Orang yang menguasai ilmu-ilmu itu mempunyai potensi menjadi menjabat pada jabatan publik, jabatan sosial yang prestisius. Maka banyak orang-orang kaya menyekolahkan anaknya ke Roma untuk mempelajari hukum, filsafat, sastra klasik itu, sastra kuno. Karena ilmu-ilmu itu menjadi modal jabatan sosial yang prestisius. Dan dia berhasil sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, dia expert dalam hal ini, pandai dalam hal ini. Nah, ini menggoda dia. Nah, suatu saat pada waktu terbaring sakit sekitar musim dingin tahun sekitar 373-374 di Antioquia itu, dia mendapat suatu penglihatan yang menyuruhnya untuk mengesampingkan studi-studi duniawi itu dan membaktikan dirinya untuk perkara-perkara ilahi, khususnya yang terkait dengan kitab suci. Pada saat itu dia sedang terbaring sakit, teman seperjalanannya meninggal di pertapaan itu, dan dalam keadaan sakit itu dia mendapatkan penglihatan yang menyuruh untuk meninggalkan ilmu-ilmu duniawi itu, lalu berpaling kepada ilmu-ilmu rohani, lebih-lebih terkait dengan kitab suci. Ya, dia memang mempunyai komitmen itu, hanya apa yang telah dihidupi sebelumnya, dicapai sebelumnya, wah itu tetap menggoda. Dua godaan itu sungguh-sungguh luar biasa. Nah, dari apa yang dia alami, dia ingin hidup superlatif paling baik. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu Suster googling lalu quote Hieronymus, ini akan muncul salah satu yang juga muncul, akan ada di sana. Baik, lebih baik, terbaik. Dia mempunyai saran. Janganlah beristirahat sampai yang baik darimu itu menjadi lebih baik, dan yang lebih baik darimu menjadi yang terbaik. Ini saran dia. Karena dia mau berjuang untuk menjadi apa yang baik menjadi lebih baik, dan apa yang lebih baik menjadi yang terbaik. Superlatif. Meskipun memang itu tidak mudah. Dia menyadari tidak mudah. Ya. Tidak mudah untuk itu. Banyak godaan. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa hal yang istimewa dalam kehidupan Hieronymus. Nah, sekarang saya mau mengajak untuk yang sangat penting dalam konteks hari ini. Ya, konteks hari ini. Ya. Dalam hidupnya itu ada karya besar. Karya besar yang paling besar adalah Vulgata. Ya, Vulgata. Dia lebih dikenal karena karya terjemahan Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Latin dan revisi terjemahan Perjanjian Baru berbahasa Latin yang memakan waktu lama sekitar 15-20 tahun, dan itu diakui oleh gereja sebagai kitab suci Vulgata, namanya Vulgata, bahasa Latin. Kitab suci ini digunakan lebih dari 1000 tahun dalam kehidupan, dalam peribadatan gereja Barat, gereja Latin. Ya, kitab suci Vulgata terjemahan dari Santo Hieronymus. Ya, terjemahan itu. Ini karya yang paling besar dan dikenal dari apa yang dia lakukan. Memang masih banyak lagi karya yang dia lakukan, lebih-lebih pada saat-saat akhir kehidupannya di sekitar Bethlehem. Ya. Dia menerjemahkan atau juga memaparkan ulang naskah bahasa Yunani dari para pendahulunya, Origenes dan lain-lain, itu diterjemahkan dan dipaparkan ulang
menjadi naskah yang berarti dan dimengerti dalam bahasa Latin. Bahasa Latin itu bahasa internasional pada waktu itu. Kemudian dia juga menulis ulasan asli mengenai perjanjian lama, ulasan yang asli. Ulasan perjanjian baru. Semua terkait dengan kitab suci memang. Ini karya-karya besar. Ya. Sehingga karena dia menggumuli kitab suci, dia memang mempunyai prinsip yang memang dia dihidupi, dan ini salah satu yang sangat terkenal. Tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Dalam ungkapan ini, Hieronymus ingin menunjukkan betapa berharganya kitab suci yang dapat menjadi sarana setiap orang Kristiani untuk mengenal Kristus secara lebih dalam, dan pengenalan akan Kristus ini merupakan hal yang sangat mulia. Maka siapa yang tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Ya. Siapa yang tidak mengenal kitab suci tidak mengenal Kristus. Nah, terkait juga dengan kitab suci ini, dia mempunyai juga ada kutipan tentang apa yang menjadi prinsip. Dia mengatakan, kalau kita berdoa, ya kita berbicara kepada Allah. Tapi ketika kita membaca kitab suci maupun maksudnya, Allah berbicara kepada kita. Dualisme dua arah ini menjadi penting. Hal yang harus kita contoh dari Santo Hieronymus yaitu bahwa cinta kasihnya kepada Allah dan putranya Yesus Kristus itu luar biasa besar. Maka siapa saja yang mengajarkan kesesatan bagi Hieronymus adalah musuh Allah dan musuh kebenaran. Maka harus mengetahui kitab suci. Ketekunan Santo Hieronymus dalam doa, kalau berbicara dengan Tuhan, dan kepekaan terhadap bimbingan Roh Kudus, kalau Tuhan berbicara, memberi dia kemampuan untuk mengenal dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui sabdanya. Sehingga baik doa maupun membaca kitab suci, inilah caranya untuk mengenal dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui sabdanya. Ya. Ini yang pantas untuk kita perhatikan juga. Apa yang ia hidupi memang terkait dengan kitab suci. Ya, terkait dengan kitab suci. Apa yang ia perjuangkan, bahkan perpustakaannya itu hampir semuanya terkait dengan kitab suci. Memang dia juga mempunyai buku terkait dengan sejarah. Tetapi hampir semua terkait dengan kitab suci karena kecintaannya kepada kitab suci. Karena itu pula lah mengapa pada bulan ini kenapa? Karena gereja Indonesia ingin selain melaksanakan amanat Konsili Vatikan II, gereja ingin sekaligus mengenangkan Santo Hieronymus yang menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin tadi, yang kita peringati pestanya 30 September ini, dan yang terkenal dengan perkataannya tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Maka dengan meneladani sosok Santo Hieronymus ini diharapkan kita semakin bersemangat untuk membaca kitab suci, karena di dalamnya kita bisa semakin akrab dengan Tuhan. Inilah maka mengapa bulan kitab suci. Nah, yang terakhir saya akan kutipkan juga yang menjadi prinsip Hieronymus. Ini sekaligus sebagai penutup. Ini dia juga mengatakan demikian. Sekarang, nah ini penting ini, kita harus menerjemahkan ayat-ayat kitab suci ke dalam perbuatan. Daripada berbicara muluk-muluk perihal yang kudus,
lebih baik kita jabarkan dalam hidup sehari-hari. Nah, ini pesan sponsornya ada di sini juga. Ya, Bapak Ibu, kiranya demikian dari yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pastor Kus atas pengajarannya yang sangat indah ya. Bahwa kita bisa belajar dari Santo Hieronymus di mana